Jadi gimana sih caranya kita tuh supaya bisa mendapatkan perlindungan hukum? Merek itu bisa mendapatkan perlindungan hukum itu gimana sih Kak? Ya, jadi buat para netizen ya, apabila kita punya unit usaha, kita harus mendaftarkan merek unit usaha kita itu di namanya Direktorat Hak Kekayaan Intelektual ya, di mana itu di Kemenkumham ya, sehingga pemilik merek yang didaftarkan itu memiliki hak eksklusif. Nah, ngantuk lagi Bella. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami berdua kembali lagi di Bang Acara Channel Pecah. Pecah berapa? Pecah 1000. Kalau lagu Pecah 1000 tuh cek ini Bella lagu. Hanya dia. Oke, Bella hari ini bahas apa lagi Bella? Ini lagi mau bahas berita yang viral lagi nih. Jadi ada kasus merek, sengketa merek itu antara merek MS Glow punyanya Sandy Purnamasari yang orang-orang udah pada tahu sama itu juragan yang paling kaya ya katanya ya. Crazy Rich kata orang-orang kan. Iya. Terus dia ada sengketa merek sama orang lain, merek PS Glow itu punyanya Putra Siregar. Kalau misalnya tahu mungkin PS Store, nah itu punyanya Putra Siregar, orang kaya juga tuh. Jadi perkara merek ini nih awalnya si Sandy Purnamasari itu selaku yang pemilik MS Glow itu tuh menggugat yang pihaknya PS Store Glow dan PS Glow ini nih ke Pengadilan Negeri Medan Kak. Pengadilan Negeri Niaga Medan yang ngurus merek, pokoknya sengketa merek. Nah, terus pihaknya MS Glow ini menang Kak di Pengadilan Niaga Medan itu. Iya. Nah, akhirnya si Putra Siregar ini yang pihak PS Glow ini akhirnya melakukan gugatan sengketa merek juga ke Pengadilan Niaga Surabaya. Nah, ternyata dimenangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu. Di Surabaya menang dia kan. Terus untuk perkembangan kasus ini masih bergulir kan. Jadi untuk perkembangan terakhir itu pihaknya MS Glow itu tuh mengajukan kasasi. Jadi perkara itu belum selesai, masih bergulir. Jadi putusannya itu belum mengikat ya. Iya, ingkar terlalu ini ya. Nah, kita kan ngomongin merek nih. Apa sih Kak merek itu? Ya, jadi merek itu adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, angka ya Bella ya, huruf dan susunan warna ya. Jadi di mana kombinasi antara dua unsur lebih untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Oh gitu. Jadi jenis-jenis merek itu ada beberapa jenis merek Bella yang dapat kita ketahui. Yang pertama merek dagang ya, kedua merek jasa, yang ketiga merek kolektif. Nah, merek dagang tadi itu apa Bella artinya Bella? Merek dagang itu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Itu tuh merek dagang itu digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang untuk beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sementara merek jasa itu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tadi itu digunakan pada jasa Kak yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Sementara merek kolektif itu tuh digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, terus mutu barang atau jasa serta pengawasannya akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya gitu Kak. Nah, untuk itu merek itu kan sesuatu yang penting banget Kak untuk perdagangan. Nah, jadi saking pentingnya itu orang tuh bisa sampai sengketa gitu.
Jadi gimana sih caranya kita tuh supaya bisa mendapatkan perlindungan hukum? Merek itu bisa mendapatkan perlindungan hukum itu gimana sih, Kak? Ya, jadi buat para netizen ya, apabila kita punya unit usaha, kita harus mendaftarkan merek unit usaha kita itu di namanya Direktorat Hak Kekayaan Intelektual ya. Di mana itu di Kemenkumham ya, sehingga pemilik merek yang didaftarkan itu memiliki hak eksklusif atas mereknya tersebut ya. Betul. Jadi tidak bisa Tidak bisa digunakan oleh orang lain tanpa izinnya gitu. Betul. Itu benar-benar hak punya dia sendiri selaku pemilik merek gitu loh. Supaya dapat perlindungan hukum itu, maka merek yang dimiliki seseorang itu harus didaftarkan. Segitu pentingnya. Nah, berapa lama Bella jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek tersebut? Nah, merek yang terdaftar itu tuh akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun ya, teman-teman. Sejak Jadi 10 tahun ya. Sejak tanggal penerimaan, dan itu tuh bisa diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama. Terus untuk sistem pendaftaran mereknya itu sendiri itu ada dua, ada first to file sama first to use. Jadi kalau misalnya first to file itu tuh yang akan mendapatkan hak eksklusif atas merek itu adalah yang pertama kali mendaftarkan. Sementara kalau misalnya first to use itu pemegang hak eksklusif itu adalah orang yang pertama kali memakai merek tersebut. Gitu. Oh gitu. Bagaimana sih prosedur dalam pengajuan gugatan pembatalan merek terjadi sengketa merek? Nah, itu diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Kak. Kalau misalnya untuk kan ini merek ini biasanya konteks perdata, Kak. Nah, tapi biasanya kalau peraturan undang-undang apapun itu biasanya ada ketentuan untuk sanksi pidananya. Itu gimana, Kak, untuk pidana terkait merek itu? Ya, diatur dalam pasal 100 sampai 103 ya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi itu hukumannya apabila kita melanggar pasal tersebut, kita dapat dipidana selama 4 tahun penjara ya, Bella ya. Itu ada tindak pidananya ya. Nah, kita kan tadi awalnya tuh nyinggung masalah yang kasus MSGO dan PSGO itu. Ya. Jadi kita kaitkan dari itu ya. Bahasan ini kita kaitkan ya guys ya dengan kasus yang kita bahas itu. Jadi muncul pertanyaan nih, mengapa pemilik merek PSGO itu tuh bisa menang gugatan dalam gugatan pembatalan merek itu melawan pemilik merek MSGO berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya itu. Iya. Jadi merek MSGO ini kan milik Candi Purnamasari ya. Itu pertama kali itu jadi memang terdaftar terlebih dahulu pada direktorat. Jadi kalau kita garis bawah ya, terdaftar terlebih dahulu kan. Iya, terdaftar terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya. Di bawah dari Kemenkumham itu tadi. Nah, itu tuh udah terdaftar dari tanggal 8 Agustus tahun 2018. Sementara merek PSGO itu sendiri itu merupakan satu badan hukum milik Putra Siregar. Itu baru terdaftar tuh tahun 2021. Jadi kayak baru banget iya tahun lalu, baru terdaftar tahun lalu. Jadi kayak yang udah pasti duluan itu MSGO. Iya, betul. Bukan mereknya milik Putra Siregar ini. Tapi kok bisa yang menang itu tuh justru yang dimana di Pengadilan Niaga Surabaya itu kok bisa yang PSGO ini? PSGO itu ya. Nah, ternyata penggunaan merek MSGO milik Candi Purnamasari ini berbeda dengan merek sesungguhnya yang tercantum dalam sertifikat merek, Kak. Oh, emang dia daftarkannya waktu itu apa? Jadi kan penggunaan yang biasanya dikenal masyarakat itu kan MSGO, tapi ternyata merek yang didaftarkan itu adalah MSGO for cantik skincare. Jadi dipotong, dipenggal gitu, Kak. Penggunaannya itu. Padahal sebenarnya itu untuk penggunaan mereknya itu harus sesuai dengan apa yang didaftarkan. Jadi dia bisa mendapatkan kata-katanya tuh dua suku kata, tiga suku kata kan ada ininya maknanya itu udah beda gitu. Iya, betul. Dan itu terdaftarnya itu, jadi kalau misalnya di merek itu ada kode kelas, ada klasifikasi merek itu. Nah itu yang MSGO for cantik skincare itu tuh terdaftar di kelas 3 kosmetik kan. Iya. Dimana itulah yang mendapatkan perlindungan hukum. Nah merek PS Glow dan PS Tour Glow yang milik badan hukum milik si Putra Siregar itu sama terdaftar juga di kelas 3, Kak. Pada tahun 2021 kan. Sementara ada lagi ternyata merek milik pihaknya si Candi Purnamasari ini, MSGO juga, tapi dia tuh terdaftar atas nama CV Kosmetika Cantik. Oh, ada CV-nya ya? Dia tuh terdaftarnya itu tuh dalam golongan kelas 32, yakni produk berupa minuman serbuk teh. Jadi beda, satu kan kosmetik tuh tadi.
yang satunya itu tuh minuman serbuk teh tuh dia udah beda kan. Dimana majelis hakim yang memeriksa itu tuh bilang Gimana? harusnya itu tuh nggak bisa sembarangan gitu loh, kalau misalnya yang terdaftar tuh produk itu harus jelas gitu. Nah, salah satu pertimbangan majelis hakimnya itu juga bilang kalau misalnya merek PS Glow itu tuh nggak memiliki persamaan, nggak punya persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow milik Sandi Purnamasari ini. Nah, terus juga yang mendapatkan perlindungan hukum itu tuh bukan MS Glow, Kak. Tapi MS Glow for Cantik Skincare. Jadi intinya kayak kataku tadi itu nggak boleh dipenggal. Dia satu kesatuan ada gitu loh. satu kesatuan. Tapi yang dipakai yang sering didengar oleh masyarakat sehari-hari, orang tuh familiar itu dengan MS Glow. betul. Nggak boleh dipenggal sebenarnya, guys. Ya mungkin itu saja ya netizen ya, buat yang ingin komen, like, dan Kalau misalnya mau nanya-nanya itu bisa aja langsung komen di comment section di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan lain bisa langsung nanya ke DM IG Pengacara Channel, bisa like, comment, subscribe, terus nyalain lonceng supaya kalau misalnya setiap kita upload video baru itu langsung tahu. Langsung nonton gitu, Kak. Oke, itu saja. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang.